Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Yuni Hadri. Kali ini siswa Bapak kelas 7 SMP. Kita akan bersama membahas apa yang perlu kita bahas. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pengantar materi tentang komponen perangkat keras komputer. Nah, sebelum kita memulai pengantar materi pelajaran kita kali ini, di sini bisa kita lihat bersama yang pertama bahwasanya standar kompetensi yaitu bagaimana kita bisa mempraktikkan keterampilan dasar komputer. Sedangkan kompetensi dasar ataupun hal yang paling dasar yang harus kalian kuasai nanti, diharapkan nanti anak-anak Bapak semuanya mampu mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pengantar kali ini, diharapkan nanti setelah Bapak menyampaikan pengantar materi ini, Bapak semuanya mampu menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input dengan tepat. Yang kedua, anak Bapak dapat menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses dengan tepat. Dan yang ketiga, anak Bapak diharapkan mampu menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output dengan tepat. Oke. Nah, sebelum Bapak menyampaikan pengantar materi tentang perangkat keras komputer ini, di sini perlu kita pahami dulu bahwasanya komponen-komponen komputer itu terdiri dari minimal 3 saja. Yang pertama kita sebut dengan hardware atau bahasa kitanya disebut dengan perangkat keras. Kemudian yang kedua ada disebut dengan software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga disebut dengan brainware atau perangkat otak yang mengendalikan komputer tersebut. Nah, ketiga ini pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hardware dari komputer tersebut. Tentu akan muncul pertanyaan dalam hati anak-anak Bapak semuanya. Apa itu hardware? Nah, ini memang bahasa Inggris ya, bukan bahasa kita. Akan tetapi bisa diartikan hardware itu adalah perangkat keras dalam sistem komputer yang merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat, kemudian diraba, yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Artinya, seluruh perangkat fisik yang Anda bisa pegang, kemudian bisa Anda lihat dan Anda raba, maka itu disebut dengan hardware. Nah, perangkat hardware itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, kita kelompokkan perangkat keras itu dia ke dalam peralatan input atau peralatan yang peralatan masukan. Kemudian disebut juga yang kedua itu dengan peralatan proses, yaitu perangkat atau peralatan pada komputer yang berfungsi untuk memproses segala data ataupun perintah yang kita inputkan. Dan yang ketiga, peralatan output atau peralatan yang untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses kerja dari komputer yang kita gunakan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama peralatan input. Nah, pada peralatan input ini yang perlu kita ketahui bahwasanya supaya kita tidak mudah lupa nantinya apa itu peralatan input dan mudah pula kita mengidentifikasi apa-apa saja yang termasuk ke dalam peralatan input, bahwa peralatan input atau peralatan masukan itu adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Peralatan input yang sering kita gunakan itu
Nah, kalau kamu sering menggunakan laptop atau komputer di rumah, maka yang pertama tentu kamu ingin memasukkan sesuatu pesan atau mencari sesuatu pada komputermu atau mengetik sesuatu. Nah, kamu menggunakan alat yang dinamakan dengan keyboard. Kemudian mouse, kemudian scanner, ada lagi floppy disk drive, dan ada juga CD, DVD, ROM atau RW. Contoh-contoh peralatan input yang sudah disebutkan tadi bisa dijelaskan lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama, keyboard. Keyboard ini merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah kepada komputer. Jenis-jenis keyboard sendiri itu saat ini ada dua jenisnya, yaitu PS2 dan USB. Kapan dia disebut sebagai PS2 dan kapan dia disebut sebagai keyboard USB. Nah, yang membedakannya antara, kalian bisa perhatikan gambar yang tampil berikut ini. Nah, di sini ada disebutkan keyboard USB dan ada keyboard PS2. Apa yang membedakan antara keyboard USB dengan keyboard PS2? Nah, secara fisik bisa kita katakan yang membedakannya itu adalah konektor pada ujung kabel dari keyboard tersebut. Pada konektor keyboard USB, maka ujung konektornya itu nanti itu berbentuk segi 4 ini yang berfungsi sebagai bukan berfungsi sebagai ya, yang kita gunakan nanti pada port USB. Begitu juga dengan keyboard PS2. Nah, keyboard PS2 ini dia berbentuk bulat pada ujung konektor kabelnya, sehingga nanti kita pasangkan pada port PS2 di komputer kita. Nah, itu hal secara fisik yang membedakan antara keyboard PS2 dan keyboard USB. Kemudian yang kedua, peralatan input yang kedua disebut juga dengan mouse. Ini kan sering kita gunakan kalau kamu mau menggunakan komputer atau laptop di rumahmu. Apa itu mouse? Nah, dari segi pengertian supaya sama antara kamu dengan satu dengan yang lainnya, mouse itu merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk dijalankan atau untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, kamu lihat pada layar ini kan ada yang bergerak ini. Nah, ini dinamakan dengan pointer yang digerakkan oleh mouse. Atau kalau pada laptopmu dia menggunakan touchpad sebagai pengganti mouse-nya. Bentuk mouse ini secara umum begini. Nah, ini kan seperti apa ya? Bisa dibuat tebak ini. Nah, pada bagian depan dari mouse itu ada dua tombol. Yang pertama tombol sebelah kiri dan ada tombol sebelah kanan, dan satu scroll pada bagian atasnya. Nah, tombol pada sebelah kiri ini nanti kita gunakan untuk melakukan klik atau menekan tombol sebelah kiri ini sebanyak satu kali. Itu dinamakan dengan klik. Kemudian ada disebut dengan double click. Nah, itu menekan tombol pada sebelah kiri ini sebanyak 2 kali secara berturut-turut tanpa terpisah. Dan ada satu lagi pada tombol sebelah kiri ini berfungsi untuk drag and drop. Apa itu drag and drop? Itu kita klik tombol sebelah kiri ini lalu kita tahan, jangan kita lepas. Kemudian kita tarik. Nah, setelah kita tarik, lalu kita akan meletakkan atau menempatkan di mana daripada perintah yang akan kita pindahkan tersebut. Kemudian tombol di sebelah kanan, nah, kita lihat di sini ini digunakan untuk mengklik kanan. Nanti dengan klik kanan ini akan muncul menu pop-up yang akan mengantarkan kita kepada jendela perintah untuk melakukan perintah-perintah lainnya. Kemudian pada bagian atas ini scroll loop.
Nah, ini berfungsi untuk menggulung layar yang tampil dengan menggerakkan ke depan ataupun ke belakang dari scroll tersebut. Itu secara umum dari fungsi dari mouse. Nanti itu lebih jelasnya kita bisa praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga, perangkat masukan itu disebut juga dengan floppy disk drive. Tapi sekarang untuk jenis laptopmu tidak ada lagi ini. Ini pada jenis PC ini yang ada. PC zaman dulu ini, zaman Pak kuliah ini sering digunakan floppy disk ini untuk sebagai media penyimpanan dan juga disketnya. Kalau floppy disknya itu adalah alat yang untuk memasukkan atau membaca datanya. Ini berfungsi untuk menulis atau merekam data dalam disket. Ini bentuknya seperti ini. Pada komputer-komputer yang lama sering kita dapatkan ini, dan nanti akan digunakan untuk memasukkan disket atau media penyimpanan yang di dalamnya bisa kita gunakan untuk menulis ataupun mengambil data yang nanti bisa dipindahkan ke komputer. Selanjutnya, peralatan input yang perlu kita kenal itu scanner. Atau scanner itu adalah peralatan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks, manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Inilah bentuk dari scanner. Kalau kamu punya buku, kemudian kamu malas untuk mengetik ulang, maka kamu bisa untuk melakukan scanner, men-scan dari dokumen tersebut atau men-scan dari foto yang akan kamu ambil, kemudian kamu masukkan ke dalam komputer. Tapi foto itu sekarang berada dalam bentuk hard copy. Nah, kita ingin menjadikannya sebagai soft copy, maka bisa kita ambil lewat scanner ini. Kemudian ada CD-ROM maupun DVD-ROM. Secara umum itu dia perangkat untuk memasukkan atau input device. Kita masuk kepada perangkat yang kedua, yaitu peralatan pemroses atau peralatan proses dari komputer. Alat proses adalah CPU atau Central Processing Unit yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer. Beberapa peralatan yang ada dalam CPU itu antara lain ada yang disebut yang pertama dengan mainboard, yang kedua disebut dengan prosesor, dan yang ketiga disebut dengan memori atau RAM. Kita jelaskan satu persatu sebagai pengantarnya. Mainboard. Apa itu mainboard? Nah, mainboard itu merupakan salah satu perangkat dalam komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan beberapa peralatan lainnya. Istilahnya begini, mainboard ini dia berbentuk seperti papan sirkuit, di mana di atas papan itu sudah dibentuk jaringan yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nah, pada papan sirkuit itu dirancanglah sedemikian rupa sehingga nanti bisa menempatkan slot maupun port dan berbagai komponen-komponen yang bisa ditampung sehingga membentuk suatu perangkat pemroses pada komputer kita. Nah, semuanya disatukan oleh yang namanya mainboard ini. Apakah dia itu seperti tadi peralatan input maupun peralatan output, nanti juga terhubung semuanya di dalam papan mainboard ini. Kedua, prosesor. Nah, prosesor itu sebuah chip yang merupakan otak untuk memproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja
satu dengan yang lainnya. Nah, bentuk prosesor itu seperti ini. Nah, dia ditempatkan pada mainboard tadi. Dia dalam berbentuk chip ini, ada ini merek AMD, ada ini merek Intel. Nah, semuanya tergantung dengan apa yang kekuatan kita untuk membelinya atau kegunaan dari komputer itu. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan prosesor tersebut. Peralatan pemroses yang ketiga itu memori atau disebut juga dengan RAM. Memori merupakan tempat menyimpan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, maka akan semakin besar pula data atau instruksi yang dapat ditampung atau diolah. Memori atau RAM ini dia sifatnya menyimpan data sementara. Selagi komputer hidup, maka seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu disimpan sementara di RAM ini, sehingga ketika proses kita lakukan pemanggilan perintah terhadap suatu program itu dapat lebih mudah dilakukan oleh komputer, sehingga kalau besar RAM-nya maka semakin cepat proses tersebut dilakukan oleh komputer. Nah, bentuk memori ini seperti ini. Ini memori dengan EDORAM, ini SDRAM, dan ini DDRAM. Apa kelebihannya masing-masing itu akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian peralatan yang ketiga itu peralatan output. Apa itu output? Peralatan output adalah peralatan keluaran, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. Nah, beberapa peralatan output yang umum digunakan antara lain, yang pertama monitor, kemudian yang kedua printer, dan yang ketiga ada speaker. Nah, ini yang umum-umum kita gunakan ya, dan harus ada. Bagaimana pula kalau monitor tidak ada ya? Nah, monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Layar kamu lihat ini namanya layar monitor. Ini ada bentuk-bentuk layar monitor, ada yang monitor flat, ini monitor CR. Kemudian ada sekarang ini monitor sudah LCD ya, sudah lebih apalagi lebar lagi. Printer, apa itu printer? Nah, itu printer luaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan dicetak di atas kertas. Ini ada dua jenisnya, ada dot matrix dan ada inkjet. Dan yang terakhir itu speaker. Itu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa mendengar suara ataupun audio dari komputer atau laptop kita itu karena adanya speaker tersebut. Baik, demikian pengantar materi tentang peralatan komputer, yaitu ada peralatan input, ada peralatan proses, dan ada peralatan output. Nah, bagaimana ke depannya? Kita akan lebih mendalami lagi dalam praktek di lab. Baik, dan barangkali demikian saja untuk materi pengantar tentang peralatan komputer. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami, kemudian membuat catatan kecil dan nanti diberikan dalam bentuk pertanyaan yang kamu siapkan untuk dalam diskusi kelompok kita yang akan kita lakukan minggu depan. Baik, barangkali demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pertemuan pengantar ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.